القدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول والتمام كل سل ومعمول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulan Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dammi wal qayhi. Dan tidak dimaaf dari sesuatu daripada najis illal yasiru kecuali yang sedikit minadami wal qayhi daripada darah dan nanah al ajnabiyaini yang lain dari yang lain. Jadi kalau ada darah orang ke kita, nanah orang ke badan kita, itu tidak dimaaf kecuali sedikit. Darah orang, ya. Darah orang muncrat ke kita, kalau banyak itu nggak dimaaf, mesti dibersihin dulu lagi sholat. Nanah juga begitu, ya. Lagi mencet bisul, muncrat bisul nanahnya itu ke badan kita banyak, ukuran banyak,
Kalau sedikit itu menurut kebiasaan kita sedikit gimana ya, setitik misalnya. Iya, mau termasuk daripada sedikit begitu mah. Kalau banyak menurut kebiasaan kita nih. Semuanya Pak dikurung tadi. iya Iya, punya siapa tuh? Punya orang, punya kita. Punya diri mah nggak apa-apa. Ntar aja lihat. Kalau punya diri sendiri itu nggak apa-apa. Kalau banyak. Wa amada musahsi nafsihi, adapun darah seseorang, darahnya sendiri. Alladzi lam yanfasil, yang belum terpisah, masih di badan kita tuh. Kadamid damamili, seperti darah yang ada pada jerawat. Ya, suka kan ada jerawat nih, lagi sujud pecah jerawat. Wal kuruhi, borok, ya sama seperti itu juga. Borok itu pasti ada nanahnya, ada darahnya situ. Wa maudiul fasdi, dan tempat fasdu. Fasdu itu mengeluarkan terapi, mengeluarkan darah dengan cara menyayat di titik-titik saraf kita, titik-titik yang ada di badan kita. Contohnya di sini, pakai, bukan bekam, beda. Fasdu itu pakai pisau atau silet. Iya, pakai silet. Cus gitu. Wah, mancer tuh. Nah, itu kalau yang habis di fasdu tuh, itu dimaaf. Ya, kita nih darah kita sendiri di fasdu. Wal hijamati, dan tempat hijamah. Nah, hijamah baru bekam. Kita habis bekam nih misalnya nih. Kemarin saya habis bekam. Itu bagus tuh, disunahkan kita sebulan sekali. Untuk apa? Untuk memperbaharui darah kita yang kotor, darah kita yang ada penyakitnya di situ, disedot. Cuman dia pakai jarum, sedot. Itu ketahuan. Taruh di piring. Misalnya kita kena gula kita tinggi, itu ketahuan tuh. Ketahuan di situ tuh. Kalau kolesterol dia tinggi, itu menggumpal dia di situ. Makanya iya, kalau Anda pribadi sebulan sekali. Ya, kadang-kadang kalau udah sering berasa kolesterol, wah iya, langsung deh. Kadang-kadang sebulan bisa 2 kali gitu. Apalagi musim maulid, aduh, itu bisa 2 kali sebulan. Iya, berasa. Habis ceramah langsung disiapin nasi kebuli, pakai kambing lagi. Waduh, itu kalau yang kita 40 ke sana tuh udah berasa, pala tuh udah berat tuh. Nah itu mah dimaaf, itu mah nggak apa-apa. Misalnya kita habis pasdu atau habis hijamah, habis dibekam, kita nggak mandi lagi, wah perih berasa. Lalu bekas-bekas darah ada di situ, sholat aja udah. Kenapa? Bekas daripada bekaman yang mungkin ada darah di situ, itu yu'fa, dimaaf, sah-sah saja. Kalau kita sholat, darah sendiri itu ya, darah sendiri, dari jerawat, dari bisul, dari koreng, ya, itu. Fayufa'an qalilihi wa kasirihi, maka kalau darah sendiri mah dimaaf sedikit maupun banyak nih.
darah sendiri kita. Wa illa, dan jika tidak, mala nafsalahu sa'ilatun, perkara yang tidak ada darah baginya yang mengalir, kazubabin wa namrin, seperti lalat dan semut. Idza waqa'a fil ina'i, apabila dia jatuh di wadah, alladzi fihi ma'un qalilun, yang ada padanya itu air yang sedikit, au ma'iun, atau yang cair, wa mata fihi, dan mati di dalamnya itu, di dalam wadah tersebut, wadah yang ada air dan airnya sedikit, kejatuhan hewan yang tidak mengalir darahnya seperti lalat dan semut, fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya itu tidak membuat mutanajis itu air. Jadi kalau misal ada lalat jatuh ke ember, embernya ada air, airnya kurang daripada 2 kulah, jatuh ke situ, mati di situ, la yunajjisuhu, tidaklah menjadikan mutanajis itu air. Itu bisyartin, dengan syarat alla yughayyirahu, bahwa ia tidak merubah akan itu air. Apa yang jatuh? Hewan yang darahnya tidak mengalir. Itu berbeda apabila yang jatuh itu hewannya darahnya mengalir. Contoh apa? Cicak ngalir ke darahnya? Ngalir ya? Cicak jatuh di situ, airnya sedikit, tidak berubah, tapi tetap jadi mutanajis. Kenapa? Hewannya itu darahnya mengalir. Itu walaupun nggak berubah, tapi dikarenakan hewan itu darahnya mengalir, maka dia menjadikan air tersebut mutanajis. Itu. Apalagi ya di kita, ya model yang lain deh. Kita misalnya lagi duduk tidur, di bawahnya ada air sebaskom, lagi tidur ngiler, tes saja. Iya, udah tadinya udah setengah sadar, keburu jatuh, mau ditarik udah tidak tertolong lagi. Iya, paham ya? Mau digigit, wah jatuh juga tuh. Itu bisa menjadikan air tersebut mutanajis. Jadi lihat dulu yang jatuh apaan tuh. Itu kazubabi, seperti lalat, wanamlin, dan semut. Wahunaka, dan di sana ma'fuwatun, dimaaf, mazkuratun, yang disebutkan fil mabsutatin, dalam kitab yang panjang beberannya. Minha, di antaranya apa? Rausu samakin, tai ikan. Tai ikan itu, ya, rausu samakin, tai ikan. Lam yughayyiril ma'a, yang tidak merubah akan air. Walam yadahu fihi abasan, dan tidak diletakkan akan itu raus di dalam air, abasan, main-main.
wa ma la yudrikuhu tarful mu'tadilu bi nafsihi, dan apa-apa yang tidak terjangkau oleh pandangan mata. Jadi kalaupun misalnya di badan kita ada najis tapi kita nggak lihat, sah. Ya bisa nggak lihat, ya namanya nggak lihat gimana? Itu nggak tahu kan. Nah, bagus. Dan kalau ketahuannya misalnya ada tai cicak di badan kita tapi habis salam, maka yakinin itu jatuh sesudah salam. La yadur, tidak membuat mudarat apa-apa. Kalau ketahuannya udah salam, udah beres sholat. Ya, untuk meyakinkan kita kayak begitu. Ya, gak mau ngasih kemudahan buat kita. Wal hayawanu kulluhu, dan hewan seluruhnya, bima fihi dudul mutawallidu minan najasati, dengan apa-apa yang di dalamnya itu ada belatung yang lahir dari itu najis, tahirun, itu suci. Hewan seluruhnya itu. Kalau seandainya ada ayam mati terus ada belatungnya, itu belatung suci. Gitu. Kalau ada kucing mati, busuk keluar belatung, belatungnya suci. Illal kalba wal khinziro, kecuali anjing dan babi. Keluar dari itu belatung, belatungnya najis. Kalau anjing dan babi. Dekat aman tukang, dekat aman yang suci ke bawah suci, dekat aman yang najis ke bawah najis. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang lahir daripada keduanya. Lahir dari anjing, lahir dari babi. Biar kata bentuknya kambing. Ya. Biar kata ada kambing nih pacaran sama anjing. Lalu ini anjing dan kambing melakukan hubungan di luar nikah. Akhirnya anjing itu hamil. Pas hamil lahirlah hewan bentuknya kambing. Mati itu kambing, busuk, keluar belatung, belatungnya itu najis. Begitu. Itu fikih begitu tuh. Jadi bisa muncul contoh-contoh kayak gitu. Bahkan ada contoh dulu lagi waktu ngaji, gimana kalau seandainya seekor kambing hamil gara-gara perbuatan seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, entah itu siapa namanya. Akhirnya kambing itu hamil, lahir bentuknya manusia. Idul Adha boleh dipotong. Sampai sebegitunya, ada pendapat seperti itu. Ya, ya Allah. Makanya jangan, hati-hati, ya. Yang masih anak muda cepet-cepet nikah. Jangan sampai salah pelampiasan. Tahun 2025 gue belum kawin juga katanya. Gue udah kagak kuat. Awas, hati-hati ya. Wal maitatu kulluha najisatun, dan bangke semuanya itu najis. Illa samaka, kecuali ikan. Kalau mati boleh dimakan, nggak najis. Wal jaroda, dan belalang. Wal adamiyah, dan bangsa manusia.
dia bukan bangke, dalam artian bukan najis, suci. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Itu dalilnya. Maka saya pernah berdebat sama orang waktu ada mayit mau disolatin di masjid. Jangan kata dia, ini bangke. Saya bilang antum ngaji dulu, jangan langsung main sama ratain sama kayak kucing. Dan manusia mah diistisna, dikecualikan. Walaupun dia udah mati, dia suci. Ini ngerti, makanya kalau kita berbicara tanpa ada ilmu, main sama ratain aja. Wa yugsalul ina'u wa ghairuhu, dan dibasuh wadah dan selain itu wadah, min wulugil kalbi wal khinziri, dari jilatan anjing dan babi. Wa kadza bi mulaqati ajza'i kulli minhuma, dan begitu pula apa-apa yang kejatuhan juz atau bagian daripada anjing dan babi. Jadi kalau kita misalnya dijilat anjing dan babi itu mesti dibasuh. Atau kita bimulakotin, atau mulakoh itu bisa bertemu, bersentuhan. Ada anjing lewat, tangan kita basah, kita tepok, ini kena najis. Terus atau ada anjing lewat, kita kering, dia basah, kita tepok, kena kita najis. Kecuali dia kering, kita kering, itu enggak, itu wajib dibasuh. Sab'a marratin, dengan 7 kali, bima'in tahurin, dengan air yang suci. Ihdahunna, salah satunya, mashubatun biturabi, dibarengi dengan tanah at-tahuri yang suci. Mau di tengahnya, mau di awalnya, silakan. Jadi setidaknya kita basuh dengan 7 kali basuhan, salah satu dari yang 7. Mau kita basuh dulu pakai air, yang kedua baru kita campurin pakai tanah, itu nggak apa-apa. Emang begitu, ya. Salah satu di antara 7 basuhan itu dicampur pakai tanah untuk menghilangkan, mematikan bakteri-bakteri yang ada nempel. Kalau dilihat di mikroskop itu banyak bakteri-bakteri yang berbahaya. Itu babi ada cacing vitanya. Maka agama datang untuk membersihkan daripada najis dan menghindarkan daripada penyakit. Agama itu. Jadi setiap apa yang disyariatkan itu syarat hikmah dan manfaat. Cara seperti kita berwudu, ternyata diteliti oleh para ahli, kalau kita berwudu, contohnya kita istinsyak, menghirup air yang disunahkan nih, sunnah, ditarik tuh air, tek, biar sampai ke dalam otak ini kena, kan gak enak tuh, pusing, gak enak. Tapi ternyata manfaatnya itu bisa menghindarkan penyakit stroke. Kena tuh namanya saraf-saraf yang ada di otak, itu bermanfaat banget. Ke kemur itu bermanfaat. Jadi nggak ada yang nggak ada manfaatnya, semua syarat hikmah dan manfaat. Wa yugsalu min sa'irin najasati, dan dibasuh daripada najis-najis yang lain, aima adal mughalladzati wal mukhaffafati, yakni apa-apa yang selain daripada najis mughalladzah dan mukhaffafah. Marratan wahidatan, sekali saja dibasuh.
ta'ti alaihi, yang namanya air itu datang ke barang yang kena najis. Misalnya nih saya punya sorban, misalnya saya ketiduran, tes kan najis, maka ambil air misalnya sih aqua, boleh nggak pakai aqua? Boleh, tapi ta'ti alaihi, karena aqua ini sedikit, ta'ti alaihi yang datang air ke barang yang kena najis. Tuh, udah beres. Gitu, nggak perlu pulang ke rumah. Pas Jumatan ketiduran, tahu-tahu netes, udah ke kamar mandi atau tempat wudhu, ituin aja udah, sekali aja udah beres. Tuh, yang penting airnya datang ke barang yang kena najis. Itu gambaran air yang sedikit. Itu mesti diguyur ya, kalau dusak gitu. Nggak perlu guyur aja, cukup sekali. Misalnya ya, lagi Jumatan jatuh di sini, mungkin tuh mesti kalau mengguyur mesti buka. Begitunya pakai tangan tuh. Oh, itu bukan membasuh, namanya mengusap. Karena bahasa di sini penting. Ada masuk, ada goslu. Kalau masuk cukup segitu diusap, itu nggak masuk. Setiap yang goslu dimasuk nggak sah, tapi setiap yang mesti masuk tapi digoslu, dibasuh, itu boleh. Contoh, kita nih ngusap wudhu, ya ngusap bahasanya masuk, tapi kita siram pakai air, boleh nggak? Boleh. Karena tiap-tiap goslu tapi masuk, tiap-tiap goslu membasuh, termasuk masuk, tapi tidak setiap masuk itu goslu membasuh. Jadi gitu. Kalau ada bahasa yang goslu, ya goslu, tidak bisa dipakai masuk usap. Tuh, makanya kalau yang tadi seperti wudhu kita usap, tapi kita pengen guyur aja pakai air, sah yang begitu. Tapi yang mesti basuh, yang goslu, misalnya muka. Nah, ini muka, mestinya kan goslu dibasuh, kita masuk, itu nggak sah. Gitu, paham? Kalau najis, goslu, mesti dibasuh, jangan diusap. Gitu. Makanya kenapa disuruh misalnya kita ke kamar mandi atau kita ke tempat wudhu, takutnya sulit dijangkau, kita buka baju dulu. Nah, diguyur deh tuh. Bahasanya guyur, goslu, ya dibasuh. Wahina izin takunul ghussalatu wa hiyal ma'ul ladzi yughsalu bihin najasatu. Dan di saat itu adalah yang membasuh, yaitu air yang dipakai buat membasuh, alladzi yughsalu, yang mana dibasuh bihi dengannya an-najasatu najis, tahiratun, itu suci, bi syartin alla tataghayyara, dengan syarat bahwa ia tidak berubah, walam yazid, dan tidak bertambah, waznuha, timbangannya, ba'dan bisoliha, sesudah terpisahnya. Jadi itu air datang ke tempat yang kena najis. Wa huwa la yajuzul aksu, dan tidak boleh sebaliknya. Apa sebaliknya? Barang yang kena najis datengin air, gitu, nggak boleh. Wa la yajuzu, dan tidak boleh al aksu sebaliknya. Ya, baju datengin air. Air misalnya ada seember, kita masukin, ya, kita masukin tuh najis, sementara airnya kurang daripada 2 kula. Ya udah jadi najis semua. Gitu. Ya, wa huwa qaulul mutanajjisu waridan
bahwa adalah yang namanya barang yang kena najis itu datang, wal ma'u maurudan, dan air itu yang datengin. Illa, kecuali gimana nih? Barang yang kena najis datengin air. Illa itu berarti boleh aja. Idza karena kasirun kullataini fasoidan, kecuali kalau airnya sampai 2 kula atau lebih. Ingat 2 kula itu ukuran panjang sesiku seperapat. Sesiku perkiraan ini adalah 60 cm. Seperapat dari 60 berapa? 15. 60 tambah 15? 5. Hah? 60 tambah 15? 75. Ya, ingat ya. Ingat, panjang 75 cm, lebar 75 cm, tinggi juga 75 cm. Itu ukuran 2 kulah. Perkiraan tuh 2 kulah. Berarti kalau kita punya bak di rumah ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, udah 2 kulah belum? Hah? Lebih. Kalau 1 meter itu 100 senti. Gitu. Berarti boleh nggak dikobok? Boleh wudhu di situ. Kagak apa-apa. Makanya kudu dihitung dulu tuh kira-kira tuh ada nggak 2 kulah tuh. Gitu. Kenapa? Kalau orang dulu tidak. Oh iya itu mah. Kalau orang dulu mah punya kolam panjang. Iya, kayak di musola tuh. Iya. Kalau di kampung-kampung tuh di masjid tuh di depan ada kolam tuh gitu. Buat cuci kaki tuh. Iya, sengaja supaya masuk udah bersih. Itu nah, kalaupun kaki kita najis datang ke situ nggak apa-apa karena airnya lebih daripada 2 kula. Yang di masjid itu gitu. Iya, yang di masjid itu buat cuci kaki. Kalau kurang daripada 2 kula jadi mutar najis. Kalau ada najis di kaki kita. Itu saking apiknya begitu. Orang apik itu punya banyak kelebihan loh. Orang yang apik, ya kayak gitu, kayak kita wudhu, ya kita apik banget ya. Ya kesunatannya dipakai, airnya benar-benar dia perhatiin tuh. Orang tua dulu begitu, saking apiknya makanya lisannya itu banyak yang tajam, mustajab doanya, begitu. Jangan main-main gitu. Makanya kalau kita habis tidur pastiin bahwa baju yang kita pakai, misalnya kan suka dipakai sholat juga tuh, suka dipakai sholat, lihat tuh nggak ada iler, nggak ada apa-apaan, udah pastiin. Ada yang lebih apik lagi, kalau tidur dia pasti pakai baju yang lain, khusus baju tidur. Itu. Wah, iya. Wa idza takhallalatil hamratu binafsiha wallahu a'lam bissawab.